Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 2 MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar di rumah ya. Ya, bertemu lagi dengan Bu Prima dalam pembelajaran tematik tentang puisi, tema 5 subtema 1 pembelajaran keempat. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang sudah tahu tentang puisi itu apa? Nah, di sini puisi adalah bentuk karya sastra yang mengekspresikan pikiran dan perasaan penyair dan secara imajinatif, mengumpulkannya dengan memusatkan kekuatan bahasa, dengan memusatkan struktur fisik dan struktur internal. Puisi adalah seni tertulis yang menggunakan bahasa sebagai kualitas estetika. Puisi dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu puisi lama, dua puisi baru. Nah, jenis-jenis puisi. Yang pertama tadi apa? Puisi lama. Nah, puisi lama adalah puisi yang masih terikat aturan. Aturan puisi lama ini adalah jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, transmisi atau sajak, banyak suku kata per baris dan ritme. Yang kedua tadi apa? Puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan yang berbeda dari yang lama. Puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas daripada puisi lama dalam hal angka, suku kata, ataupun sajak. Nah, di sini Bu Prima akan menjelaskan tentang jenis-jenis puisi lama. Ada mantra. Apa itu mantra? Mantra adalah kata-kata yang masih diyakini memiliki kekuatan ghaib. Yang kedua ada pantun. Apa itu pantun? Salah satu puisi lama yang berisi A, B, masing-masing terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Dalam dua baris pertama, puisi itu disebut bait. Dalam dua baris berikutnya, itu disebut konten. Nah, masing-masing dengan 4 baris. Selanjutnya ada karimnah. Karimnah itu apa sih? Sejenis puisi secepat kilat, tetapi sangat singkat. Nah, jenis puisi lama selanjutnya adalah gurindam. Di sini gurindam adalah sejenis puisi yang terdiri dari dua ayat. A, dan biasanya berisi saran. Kemudian ada syair. Nah, syair di sini adalah jenis puisi yang berasal dari negara Arab dan termasuk dalam setiap 4 baris. Bait yang biasanya berisi nasihat atau cerita. Kemudian di sini ada talibun. Ayat lurus yang jumlahnya terdiri dari 6, 8 atau 10 baris. Nah, di sini Bu Prima akan menjelaskan tentang ciri-ciri puisi lama. Apa aja sih ciri-ciri puisi lama? Nah, ciri puisi lama itu, puisi lama memiliki ciri khas puisi rakyat dan tidak memiliki nama dalam pengarangnya. Kemudian dalam puisi lama, aturan yang berbeda masih terikat seperti jumlah baris di setiap ayat, puisi dan jumlah suku kata di setiap baris. Kemudian kucing tua biasanya berpindah dari mulut ke mulut dan dapat digambarkan sebagai literatur oral. Kemudian dalam puisi kuno, mosaik atau gaya bahasa yang tepat dan klise digunakan. Nah, dalam puisi-puisi lama biasanya berisi yang kerajaan, fantastis, dan bergaya. Nah, tadi kan udah jenis-jenis puisi lama. Di sini juga ada jenis-jenis puisi baru. Bu Prima akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada balada. Nah, apa itu balada? Puisi tentang sebuah cerita. Balada terdiri dari 3 bait dengan masing-masing 8 baris dan skema sajak A, B, C, B. Nah, kemudian skema itu berubah menjadi A, B, B, C. Nah, pembiasaan dalam bait berikutnya digunakan pada baris terakhir dari bait pertama. Seperti itu. Yang kedua jenis puisi barunya adalah himne. Nah, bagian dari sejenis puisi yang digunakan sebagai penghormatan kepada Tuhan.
rumah, ataupun pejuang. Yang ketiga ada ode. Apa itu ode? Salah satu puisi yang memberi penghormatan kepada seseorang yang telah melayani. Di sini nada dan gaya sangat formal. Nada puisi ini sangat anggun dan tentang sesuatu yang mulia yang memiliki kualitas menawan untuk orang tertentu atau secara umum. Yang keempat, epigram, sejenis puisi yang memiliki isi panduan atau pelajaran dalam kehidupan. Nah, yang kelima adalah romansa. Di sini kata-katanya masih diyakini memiliki kekuatan gaib. Yang keenam ada elegi. Nah, di sini elegi adalah salah satu puisi lama yang berisi A, B, A, B. Nah, di sini masing-masing terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Dalam 2 baris pertama, puisi itu disebut bait. Dalam 2 baris berikutnya disebut konten. Yang ketujuh ada satire. Nah, di sini satu jenis puisi yang mengandung satire ataupun kritik. Yang kedelapan ada distikon, yaitu sejenis puisi yang masing-masing terdiri dari 2 baris, artinya 2 puisi berturut-turut. Yang kesembilan ada terzina, adalah sejenis puisi masing-masing terdiri dari 3 baris, artinya 3 puisi berturut-turut. Yang 10 ada kuatran, yaitu sejenis puisi di setiap ayat yang terdiri dari 4 baris, 4 puisi berturut-turut. Yang ke-11 adalah kuan. Di sini sejenis puisi di setiap bait yang terdiri dari 5 baris, artinya 5 puisi berturut-turut. Yang ke-12 ada sekte. Sejenis puisi dalam setiap ayat yang terdiri dari 6 baris, artinya 6 puisi berturut-turut. Yang 13 adalah septime. Itu adalah salah satu jenis puisi dalam setiap ayat yang terdiri dari 7 baris, artinya 7 puisi berturut-turut. Nah, di sini Bu Prima akan menjelaskan tentang ciri-ciri puisi baru. Nah, tadi kan udah nih ciri-ciri puisi lama. Nah, di sini ada juga ciri-ciri puisi baru. Apa saja? Ya, yang pertama nama penulisnya itu diketahui. Pada satu titik itu adalah perkembangan lisan dan tertulis. Kemudian puisi baru tidak terikat oleh aturan seperti saja, jumlah baris, dan suku kata. Kemudian gunakan teka-teki dinamis atau dinamis dalam puisi baru. Kemudian berisi tentang kehidupan. Kemudian kami sering menggunakan puisi dan puisi dalam puisi baru. Kemudian memiliki bentuk yang rapi dan simetris. Kemudian memiliki final terorganisir. Kemudian ada unit sintaksis di setiap puisi. Nah, ini Bu Prima akan membacakan contoh puisi Taman Bungaku. Nah, Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati, karya SD Negeri 5 Jungatan. Taman Bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Taman cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku akan bersedih-seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Baik, terima kasih. Pembelajaran Bu Prima sudah berakhir. Semoga bermanfaat. Selalu jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.